Jika kita tidak tahu tentang apa yang kita bicarakan, maka lebih baik kita diam, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayah. Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada Sobat Madrasah Cinta di channel YouTube Madrasah Cinta. Baik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu norma yang mungkin hari ini kita sudah jarang sekali menemukannya. Padahal Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah, pada saat menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab, sikap inilah yang Nabi Muhammad SAW tonjolkan. Di usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk belajar mandiri, menata hidupnya supaya menjadi lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tak lain dan tak bukan adalah menerapkan perilaku jujur. Sama persis dengan apa yang kita bahas hari ini. Oke, Sobat Madrasah Cinta, hari ini kita akan membahas tentang jujur. Oke, di dalam bahasa Arab kita mengenal dengan istilah as-sidqu. Oke, yaitu adalah perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW sangat berkomitmen dengan perilaku yang satu ini. Hingga pada suatu hari Nabi Muhammad SAW dipersunting oleh juragan kaya raya, oleh seorang yang terhormat pada saat itu, yaitu Siti Khadijah. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak mengandalkan kegantengannya, tidak mengandalkan kekayaannya, karena memang pada saat itu Nabi Muhammad SAW hanya memiliki harta benda seadanya. Yang beliau miliki hanyalah sikap jujur. Hingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW dikenal atau mendapatkan julukan Al-Amin. Ya, Al-Amin ini artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Oke, Sobat Madrasah Cinta, di zaman yang semakin maju, ya, dalam tanda kutip, nilai-nilai moral di dalam kehidupan bermasyarakat semakin merosot. Kita sering menyebutnya dengan dekadensi moral. Kita sangat sulit sekali untuk menemukan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang sangat langka kita temukan di kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai kejujuran. Sangat sulit kita menemukannya, tetapi bukan berarti itu tidak ada. Mari kita awali dari diri kita, bahwa kitalah yang menjadi pelopor, kitalah yang menjadi tonggak awal menerapkan perilaku jujur. Karena jika bukan dari kita, maka siapa lagi yang akan menerapkannya? Meskipun sulit, mari kita tumbuh suburkan kembali nilai-nilai kejujuran. Kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dengan berkata benar, dengan tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka dari hadis ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa terapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita tidak tahu tentang apa yang kita bicarakan, maka lebih baik kita diam, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Amanat perilaku jujur Allah juga amanatkan kepada kita di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wala taktumul haqqo, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran, wala talbisul haqqo bil batil, ya, dengan kebatilan, dengan ketidakbenaran. Oleh karenanya, jika kita memang tidak tahu tentang hal apa yang kita bicarakan, maka sebaiknya kita tidak memberikan pendapat, atau menurut hadis tadi auliyasmut, atau kita lebih baik diam. Salah satu hal yang paling penting dalam kejujuran ini, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Maka sesungguhnya kejujuran ini adalah akan menuntun kita kepada kebenaran, sedangkan kebenaran itu akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, melalui channel YouTube Madrasah Cinta, saya mengajak kepada sobat Madrasah Cinta untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai luhur tentang kejujuran ini. Lalu, kepada siapakah kita menerapkan perilaku jujur ini? Perlu sobat Madrasah Cinta ketahui bahwa ada 3 poin penting yang harus kita lakukan berkenaan dengan sikap jujur ini. Yang pertama adalah kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk pengabdian kita, salah satu bentuk penghambaan kita, salah satu bentuk kejujuran kita kepada Sang Pencipta adalah kita berbakti, kita bersujud, kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sifat ikhlas dalam beribadah, sifat ikhlas dalam berperilaku, sifat ikhlas dalam bersosial, murni kita butuhkan, murni kita harus menerapkannya. Itulah salah satu hal yang harus kita lakukan berkenaan dengan sikap jujur, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan perilaku ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersosialisasi, ikhlas dalam beramal soleh. Lalu yang kedua, kepada siapakah kita harus jujur? Perlu sobat Madrasah Cinta ketahui bahwa yang kedua ini adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita jangan pernah membohongi kata hati kita. Katakanlah bahwa kita betul-betul orang yang menerapkan nilai-nilai jujur. Lalu yang ketiga, kepada siapakah kita berperilaku jujur? Tentu kita bersosialisasi, berinteraksi, tidak luput yang namanya dengan orang lain. Oleh karenanya, yang ketiga ini adalah kita menerapkan perilaku jujur kepada orang lain. Kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang memang benar-benar terjadi. Oleh karenanya, berbicara sesuai fakta adalah mutlak harus kita lakukan. Terakhir, pesan saya kepada sobat Madrasah Cinta, marilah kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Jujurlah, maka kau akan mendapatkan kepercayaan. Jujurlah, maka kau akan dapatkan rasa hormat. Jujurlah, maka kau akan dapatkan cinta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sobat Madrasah Cinta dapat mengambil hikmah dari apa yang barusan kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.